Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan Basran. Baik, Bang Aan tadi dijelaskan bahwa di Bandar Lampung tidak hanya pasar Semep ya Bang yang menjadi sepi. Nah sebenarnya kenapa masyarakat justru meninggalkan pasar yang sudah dibangun, yang seharusnya menjadi ramai begitu Bang? Ya, nah karena itu memang salah satunya adalah kita memandang bahwa pemerintah tidak tegas ya, pemerintah kota tidak tegas untuk menertibkan para pedagang yang harusnya di pasar Semep. Mereka berjualan sampai melebar-lebar ke pinggir jalan, dan berdagang di pinggir jalan yang semrawut itu justru akan mengurangi daya tarik masyarakat untuk masuk. Kan masyarakat ini butuh lah becek gitu loh, tapi mereka butuh suasana tenang yang lapang ya gitu loh, yang mudah, jalannya mudah, tidak harus mepet-mepet dari pinggir jalan, harus mau masuk ke pasar Semep itu harus mencari-cari jalan karena dipenuhi semua pedagang di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, itu juga terjadi di beberapa pasar yang telah direnovasi gitu. Nah, dari sini apalagi misalnya fasilitasnya di dalam kurang memadai gitu, atau memang pedagang sendiri akhirnya memilih berjualan di bawah lagi, di luar pasar lagi, karena memang yang berjualan di pasar dan tidak kebagian di dalam pasar itu dibiarkan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau memang pedagang berpikiran kalau memang mereka berjualan di dalam, sementara ada yang berjualan di luar, itu kan sangat merugikan mereka. Orang lebih enak membeli barang yang dekat dong, gitu ya, di luar pasar yang dekat dong, daripada harus masuk ke dalam, mungkin gelap, mungkin kan itu nggak kita tidak bisa memprediksi masyarakat pilihannya seperti itu gitu. Nah, sayangnya memang harusnya pemerintah ini dengan menggunakan aparatnya, terutama ketertiban, mereka benar-benar menertibkan. Ini terlihat kan misalnya Pol PP menertibkan pedagang di jalan salah satu ruas jalan di Bandar Lampung gitu kan ya. Nah, ini mengapa tidak dilakukan mereka di sekitar pasar Semep itu gitu loh. Harusnya tegas di situ. Nah, apalagi pasar Semep ini memang bertahun-tahun ya renovasinya dan menggunakan dana APBD yang cukup tinggi, 45 miliar gitu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya perlu ketegasan dari pemerintah ya Bang ya. Jadi dikembalikan lagi ke pemerintah. Karena tadi juga banyaknya pedagang yang di luar pasar. Jadi pembeli kan jadi enggan masuk begitu ya Bang. Ya. Jadi kan gini, pada saat mau renovasi itu kan ya, sudah didata pedagang itu, akhirnya mereka direlokasi ke tempat penampungan sementara karena direnovasi kan ya. Nah, pada saat relokasi itu juga kita tidak tahu apakah memang ada permainan oknum di situ. Pedagang itu bertambah, gitu kan? Pedagang bertambah. Kemudian setelah jadi didata ulang, ada yang masuk. Nah, pedagang yang bertambah yang tidak bisa masuk pasar ini, mereka bertahan, bukannya ditertibkan, tapi bertahan di pinggir-pinggir jalan atau di jalan masuk pasar Semep. Nah, ini merugikan pedagang-pedagang yang di dalam gitu loh. Makanya benar-benar kalau memang pemerintah mau memberikan tempat, lokasi atau destinasi ekonomi kepada pedagang, mereka juga harus bisa untuk memberikan kenyamanan pedagang. Salah satunya adalah penertiban pedagang-pedagang liar atau pedagang kelima yang ada di luar pasar gitu. Nah, tetapi selama ini memang terlihat banyak sekali pedagang-pedagang di luar itu yang membuat pasarnya ditinggalkan lah sama pembeli gitu. Nah, lambat laut kan juga pedagang juga mulai putus asa nih karena pembeli tidak ada yang ke pasar. Akhirnya mereka ya udah deh gitu, walaupun kita dapat ini kita pasang juga di luar. Nah, semakin penuh lah. Akhirnya benar-benar pembeli itu tidak ada lagi yang mau masuk ke pasar gitu. Nah, sebenarnya kasus pasar Semep ini apa juga dialami oleh pasar-pasar yang tradisional yang tadi ditinggalkan masyarakat Bang, seperti pasar Tugu, terus juga ada di pasar Kemiling juga yang kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan gitu. Apakah kasusnya juga sama seperti pasar Semep Bang? Nah, kasusnya sedikit banyak itu sama ya dengan pasar Semep, karena memang ternyata di pasar Tugu misalnya alangkah makin ramainya pedagang itu berjualan di pinggir jalan ya. Padahal sebelumnya mereka di pasar gitu. Setelah direnovasi mereka di jalan. Kemudian mereka
menyuarakan aspirasi untuk perbaikan. Kalau di Pasar Tugu itu waktu itu kan untuk perbaikan fasilitas, misalnya katanya listrik penerangannya kurang, terus kamar mandinya, fasilitas kamar mandi buruk, WC kamar mandi, kemudian saluran air jelek. Nah itu kurang digubris oleh pengembang maupun pemerintah. Mestinya kalau pengembang tidak mau, pemerintah memberi tekanan, karena itu memang kewenangan mereka ya, demi para pedagang gitu. Artinya memang kalau memang mau bangun yang serius dong gitu, jangan cuma mau untungnya gitu. Nah itu juga misalnya di Kemiling juga gitu. Terminal Kemiling itu nggak tahu dulu terminal gitu. Memang ada beberapa pedagang di situ. Tiba-tiba dijadikan pasar gitu ya. Pasar di terminal itu akhirnya sampai sekarang kosong melompong. Iya, Tidak ada yang mau berjualan di sana. Karena apa? Karena memang pembeli tidak mau situ. Mereka lebih enak membeli di Pasar Tani yang dekat dengan situ gitu ya. Tapi memang dulu Pasar Tani itu hanya Kamis dan Minggu ya, pasar dua hari dalam satu pekan. Nah sekarang udah mulai setiap hari, walaupun memang yang paling ramai adalah di Sabtu, di Kamis dan Minggu. Nah ini dipertahankan walaupun pasar Tani itu juga direnovasi gitu loh. Tapi ya itu lagi-lagi, jadi tidak ada model penertiban pedagang-pedagang liar yang berjalan di pinggir jalan, nah gitu. Sementara pasarnya dibiarkan ada beberapa los yang kosong. Tapi lebih mending karena di Pasar Tani sendiri lebih banyak ya pedagang yang menempati toko-tokonya gitu. Mungkin permasalahannya apakah masyarakat tuh karena semakin banyak pedagang di luar, jadi kan enggan untuk masuk ke dalam gitu ya Bang? Itulah yang jadi permasalahan sebenarnya ya. Jadi masyarakat itu ya namanya pembeli kan. Betul. Mereka lebih mungkin menghemat tenaga, menghemat parkir untuk membeli di dalam pasar. Akhirnya pilihan mereka adalah membeli di pinggir jalan, di luar pasar, sekalian lewat kan. Mereka tidak harus menghentikan kendaraannya, cukup kendaraannya masih hidup, berhenti tapi mesinnya hidup, mereka membeli, daripada mereka harus parkir, bayar parkir, kemudian fasilitas parkirnya juga mungkin tidak memadai, daripada lebih baik mereka membeli di luar pinggir jalan gitu. Oke. Bang Aan, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.